kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar berikut. Setelah memperhatikan gambar, kira-kira apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ya, orang tersebut sedang terkena flu. Apa sih penyebab flu? Jadi, flu disebabkan oleh virus. Saya akan membahas tentang virus. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Kemudian, siswa mampu memahami ciri-ciri virus, struktur virus, dan cara perkembangbiakan virus. Virus pertama kali ditemukan oleh Wendy M. Stanley, seorang ahli biokimia dari Amerika. Ia meneliti daun tembakau yang terkena penyakit. Dalam penelitiannya, Stanley menggunakan 1 ton daun tembakau yang sedang terkena penyakit. Dalam penelitiannya, Stanley menemukan kristal yang berbentuk jarum. Kristal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan. Kristal tersebut kemudian dilarutkan. Larutannya dioleskan pada daun tembakau yang masih sehat. Setelah itu, daun tembakau yang masih sehat tersebut terserang penyakit. Penyakit ini dinamakan penyakit mosaik tembakau. Stanley menamakan virus yang menyebabkan penyakit ini adalah tobacco mosaic virus atau disingkat dengan sebutan TMV. Dari hasil temuannya tersebut, Stanley menerima hadiah Nobel dalam bidang kimia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Pertama, virus hanya mengandung salah satu asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kedua, virus dalam reproduksinya hanya memerlukan asam nukleat saja. Makanya dalam virus hanya mengandung salah satu asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kemudian, virus memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 20-300 nanometer. Jadi virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, setiap virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Hal ini disebabkan karena virus hanya dapat menginfeksi inang dengan protein tertentu yang sesuai dengan virus tersebut. Kemudian yang kelima, virus dapat dikristalkan. Oleh sebab itu, ketika virus tidak menemukan inang yang cocok, virus ini akan mengkristal atau tidak menunjukkan aktivitas hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur virus. Perhatikan gambar berikut. Struktur virus terdiri dari kapsid, kepala virus, dan ekor. Kapsid merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk tubuh dan melindungi virus dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian kepala virus. Kepala virus berisi materi genetik, yaitu asam nukleat berupa DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya, ekor virus. Ekor merupakan bagian tubuh virus untuk melekatkan diri dengan sel inang, serta untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai ciri-ciri dan struktur virus, apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, silahkan putar kembali penjelasan mengenai ciri-ciri dan struktur virus. Jika sudah mengerti, coba kalian perhatikan gambar berikut.
Virus apakah yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada virus Ebola, ada virus influenza, dan virus HIV. Nah, tugas kalian mencari tahu ciri-ciri dari virus yang kakak sebutkan tadi dan juga struktur virus tersebut. Selanjutnya, cara perkembangbiakan virus. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara perkembangbiakan virus berbeda dengan makhluk hidup yang lain, karena virus tidak mampu memperbanyak diri di luar sel-sel hidup, sehingga virus dikatakan juga makhluk hidup yang tidak dapat hidup mandiri. Siklus hidup virus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus-siklus tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu siklus litik. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik mengacu pada tahap akhir dari infeksi virus tersebut, yaitu saat sel inang bakteri pecah dan melepaskan faga atau jenis virus yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik disebut dengan virus virulen. Pada siklus litik terjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap adsorpsi. Pada tahap ini, ekor virus mulai menempel di dinding sel bakteri. Kemudian tahap kedua yaitu injeksi. Pada tahap injeksi, virus memasukkan DNA ke dalam sel inang dengan cara penusukan ke dinding sel bakteri. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap sintesis atau pembentukan. Nah, setelah asam nukleat atau DNA disuntikan ke dalam sel inang, segera terjadi perubahan-perubahan besar pada metabolisme sel yang terinfeksi virus. Enzim penghancur yang dihasilkan oleh virus akan menghancurkan DNA bakteri dan menyebabkan sintesis DNA bakteri terhenti. Oleh sebab itu, proses DNA-nya akan digantikan oleh DNA virus. Dengan fasilitas dari DNA bakteri yang sudah tidak berdaya, DNA virus akan mereplikasi diri berulang kali atau memperbanyak diri. Setelah tahap sintesis, ada tahap perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Selanjutnya, ada tahap litik. Pada tahap litik ini, dinding sel bakteri akan pecah dan diikuti oleh pembebasan virus-virus baru yang siap untuk mencari sel-sel inang yang baru. Selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, faga atau jenis virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini disebut dengan propaga. Sama halnya dengan siklus litik, siklus lisogenik juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, ada tahap adsorpsi dan tahap injeksi. Tahap ini sama dengan tahap yang terjadi pada siklus litik. Kemudian tahap penggabungan. Pada tahap ini, DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. Kemudian tahap pembelahan. Pada tahap ini, DNA virus yang telah tersambung dengan DNA bakteri, DNA virus tidak dapat bergerak atau disebut sebagai profag atau propaga karena bergabung dengan DNA bakteri. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi secara langsung, propaga juga melakukan replikasi. Kemudian setelah itu tahap sintesis. Pada tahap sintesis, propaga dapat saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri. Tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan. Pada tahap ini sama dengan tahap yang terjadi pada siklus litik. Tahap
tahap yang terakhir yaitu ada tahap litik. Pada tahap litik, dinding sel bakteri akan pecah dan virus-virus baru akan berhamburan keluar untuk mencari inang yang baru. Tahap litik ini juga sama dengan tahap litik yang terjadi pada siklus litik. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir, semoga kita bisa memahami materi terkait ciri-ciri virus, struktur virus, dan cara perkembangbiakan virus. Tetap semangat belajar di rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.